Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahur. Al-Mukarram Habibi wa Azizi Profesor Dr. Rahmin Dahuli A'azzallahu bi'izzi, Ketua PBNU, kalau saya bodolan Ketua PBNU Bapak Dr. Haji Mansur Yaman, Ketua Cabang NU Cirebon Haji Abdul Aziz Syairozi, rekan-rekan dari ISNU, ini Ketua ISNU Cirebon Jawa Barat, oh ya, ISNU Jawa Barat Profesor Dr. Haji Ulfiyah, Kang Muiz atau dan Abdul Muiz Syairozi, adiknya Kang Aziz, KKN juga sih KKN. Dr. Sa'adullah Afandi, bodolan PBNU juga ya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Allah berfirman, bulan aja ayat kita surat apa bulan aja kan? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam. Silahkan baca Quran. Tidak akan kita jumpai secara eksplisit ummatan Islamiyah, tidak ada. Ummatan Arabiyah, tidak ada. Yang ada ummatan wasat. Saya jadikan kamu sekalian, Muhammad dan umatmu, sebagai umat yang modern, yang moderat. Dalam ilmu bahasa Arab, kata ja'ala beda dengan kholaqa. Kalau kholaqa create Allah, monopoli Allah. Kalau ja'ala walaupun pelakunya Allah, subjeknya Allah, tapi harus kita perjuangkan. Jalan. Khalaqal arda, menciptakan bumi, itu urusan Allah. Tapi huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Saya jadikan, apa Allah jadikan bumi ini subur, jalan. Artinya bagaimana bumi itu produktif harus diperjuangkan. Tidak bisa dengan berpangku tangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Kemudian an min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jodoh khalaq, tapi mawaddah dan rahmah ja'ala. Itu artinya mawaddah dan rahmah harus diperjuangkan oleh pasangan suami istri. Begitu pula mewujudkan ummatan wasatan. Ja'ala, itu laman kholako saya nak turun beres. Laman kholako gak lama. Waktu kholakna rumah tidur aja beres. Ja'ala, itu artinya harus kita perjuangkan. Tanpa perjuangan kita tidak mungkin Allah akan menjadikan umat Islam umat yang wasat. Kenapa menjadi umat yang wasat? Apa yang mendorong kita menjadi umatan wasatan? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Perang apa itu? Syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadariyan, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan insaniyan. Peran agama, peran budaya,
peran peradaban, peran kemanusiaan, peran sosial, 5 tahun sepisan peran politik. Ini tadi penting, 5 tahun sepisan tadi penting. Tapi syaratnya ada duit. Pinter kayak apa, bagusnya kayak beli duit, masa menangan. Jangan bupati, ketua ormas dan berduit. Gak punya uang, gak mungkin jadi lah. Peran agama harus kita pegang dengan kuat. Kenapa? Karena jelas benteng Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh agama Islam di Indonesia adalah di tangan para kiai, para ulama pesantren. Tanpa ragu-ragu itu, tidak ada lagi. Di agama lain tidak ada atau tidak memiliki, Yahudi Kristen lah, tidak memiliki metodologi bagaimana menseleksi berita. Di Kristen ada tafsir, semacam tafsir ada, tapi ilmu tafsir nggak ada. Di Islam ada. Di Kristen, Yahudi ada semacam hadis berita kan? Tapi metodologi menseleksi keabsahan hadis nggak ada. Di Islam ada hadis sahih dengan syaratnya muttasil, dhabit, thiqah, adil, kurang dikit turun hasan, kurang lagi turun dhaif, dhaifnya macam-macam. Di Yahudi Kristen nggak ada. Di kami di kita Islam ada. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah, ada ayat ammah, ada khassah, ada ayat hakiki, ada majazi, ada ayat nasikhah, ayat mansukhah. Di Kristen Yahudi tidak ada. Semacam tafsirnya ada, saya punya malah. Tafsirnya Bible saya punya 10 jilid malah. Tapi metodologi bagaimana memahami atau mengambil istinbat, mengambil dilalah dari Al-Quran seperti Al-Quran, seperti usul fiqh, tidak ada. Di kita Masya Allah, dilalatul alfaz ala ma'aniha, bagaimana nas Quran itu bisa menunjukkan dan hadis bisa menunjukkan makna itu. Ada yang qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Masa paham yang dengan sufik? Masa paham? Kualitas sanadnya hadis ini qat'i, pasti benar. Makna yang dikandung, konten yang dikandung oleh hadis itu juga qat'i. Itu namanya qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah. Ada yang qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, wurudnya, sanadnya qat'i, pasti benar. Tapi kandungan dilalahnya dhanni, di bawah qat'i. Masih mungkin terdapat perselisihan paham. Ada yang dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Ini tidak mungkin dikuasai atau dipahami oleh non pesantren. Itu Pak. Makanya di UIN harus ada kajian serius tentang usul fiqh, mustalah hadis, ilmu tafsir. Itu kunci. Ilmu mantik juga. Hanya kekurangannya di pesantren kurang menguasai terminologi yang keren. Kekurangannya itu. Ya, ayah saya juga ngajar. Namanya kitab Ja'a Zaidun. 2 bed. Zaidut Tawil Abiyatu Ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana mutaki fi biyadihi sayful lawahu faltawa fa hadhihi maqulatun asyr sawa. Saya ngajarin tapi enggak paham. Alhamdulillah. Kurang paham. Zaidun utawi Zaid iku At-Tawil wong doblong, Al-Abiyatu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baiti jero omahe bil amsi wingi kana mutake betongkong,
biadi saifun tangannya golok lawahu bekokaken sapa saifun golok fatawa mongko dadi bekok apa golok. Ternyata itu kunci muqaddimah ilmu mantiq, namanya kategori ten. Zaidun esensi atau will quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti price, bil amsi time, kalau mutaku posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Bapak saya nggak bisa hidup saya. Alhamdulillah. Coba kalau kita ingin menilai sesuatu, siapakah dia esensi? Oh, dia Gus Dur misalkan. Seperti apa Gus Dur itu? Kuantitinya, kualitinya, relasinya, posisinya, kapan, di mana, dia punya power apa? To have. Terus dengan power itu apa dia aksinya? Dengan aksi Gus Dur apa akibat dari aksi tersebut, reaksinya? Luar biasa kategori tadi untuk memahami suatu subjek dengan objektif, benar dan tawasul moderat. Itu salah satu kunci pesantren. Ini kayak gini dia kenal kayak gini, kenal nggak kayak gini? Ada, tapi di tarbiyah ada. Mudah-mudahan di IAIN ada kajian yang serius. Kalau yang kuliah kan cuma 18 pertemuan, dosennya sering absen, ya masih sering sakit gitu kan. Jadi perangkat di dalam agama Islam untuk membangun umatan wasatan sudah ada sebenarnya. Contoh yang gampang lagi, contoh gampang. Mengapa Quran harus bahasa Arab? Walaupun orang bukan orang Arab, luar biasa hikmahnya. Beda Bible kan, Bible bahasa Sunda ada, bahasa Jawa ada, bahasa Batak ada, bahasa Arabnya ada, Bible orang Arab bahasa Arab Bible-nya. Ternyata dengan adanya kita harus baca Quran bahasa Arab, azan bahasa Arab, sholat bahasa Arab, syukur-syukur kalau bila itu tajwid bahasa Arab, syukur-syukur. Ternyata mengandung dorongan kita memahami ilmu tajwid. Dengan adanya Quran bahasa Arab harus beres bacanya, beres makhrajnya, beres mat lazim mat jaiznya, ikhfa idhar iklam qalqalahnya. Ya Allah. Jadi enggak ada. Bagaimana cara baca Bible yang fasih? Kita enggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Dayak. Coba orang baca Quran, walaupun orang Jawa, wong cupat, cilukrak. Kalimano. Dompiong. Ini bisa baca Quran harus menguasai tajwid. Walaupun mau dompiong, wong cupat, wong cikapap, cikesat. Apa? Duduk berarti penting. Apa namanya? Semplor. Telar ganti misalnya. Telar ganti punya profesor luar biasa. Ini telar ganti masa umum telar ganti. Ngiringannya kalau kali gorong-gorong suara keras ngiringannya ibu ini profesornya ada sungai, turunan sungai suaranya kalau malam keras jojokan kampung bangsa. Gak pada orang pers mereka. Jadi perangkat bagaimana kita menjadi umat wasaton sudah siap. Kitanya yang kurang atau yang tidak berupaya menjadi berperan di umatan wasaton. Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil ketika beliau hijrah dari Mekah ke kota Yathrib. Mengapa kota dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laut bin Amlik bin Sam bin Nuh. Maka kota namanya Yathrib, yang bangun namanya Yathrib. Memasuki kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, bineka, majmuk. Ada umat Islam pendatang namanya muhajirin. Ada umat Islam pribumi namanya ansor.
ada Yahudi non Muslim, jumlahnya banyak, 3 suku. Kalau penduduk Arab asli hanya 2 suku, Aus dan Khazraj. Tapi kalau Yahudi 3, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, pelarian dari Gurun Sinai. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat, dari di Sinai, Yahudi bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke Jazirah Arabia, persisnya ke kota Yathrib. Dari sudah ratusan tahun tinggal di kota Yathrib. Nabi Muhammad melihat kenyataan penduduk kota Yathrib plural, maka setelah merenung dalam-dalam, beliau memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini ketetapan Muhammad. Umat Islam pribumi, umat Islam pendatang, dan muslim Yahudi, asalkan visi misinya sama, cita-citanya sama, garis perjuangan jihad dan mau sama, maka sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Nabi Muhammad sepanjang sejarah manusia baru ada seorang pemimpin yang membangun sebuah komunitas masyarakat yang dibangun di atas bukan berkonstitusi agama, bukan konstitusi suku, tapi konstitusi modern, yaitu kesamaan visi misi. Nabi Muhammad tidak mendeklarasikan negara Islam, Nabi Muhammad tidak proklamirkan negara Arab, tapi negara Madinah, civilized. Sistem yang berlaku di sana citizenship, di mata hukum sama, hak dan kewajiban sama. Suatu ketika ada sahabat berkelahi dengan Yahudi, nempeleng, mati Yahudinya, nggak sengaja membunuh, rupanya jadong pada sini. Keluar tinggal hubung jadong. Tinggal hubung dulu, kalau sekarang. Dipukul mati Yahudinya. Nabi marah besar dengan sabda yang sangat keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmu wa man kuntu khasmahu fa lam yashum raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Betapa besar proteksi Rasulullah terhadap penduduk kota Madinah atau Yathrib walaupun non muslim sama. Begitu pula ketika ada pencurinya perempuan, anaknya atau putrinya sahabat Uthman bin Mal'un, pencurinya itu. Usama bin Zaid usul agar tidak dihukum, menjaga nama baik bapaknya. Nabi marah besar dan mengatakan, wallahi ya Usama, lau sarqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usama, seandainya pencuri yang kamu tangkap itu Fatimah anak saya, bawa sini, saya akan menghukumnya, akan potong tangannya. Baru kali ini ada seorang pemimpin yang semacam itu, yang betul-betul di atas prinsip kebenaran tanpa melihat agama, suku, ras, dan kelompok. Mencoba ini dan berhasil. Sayangnya yang seperti ini hanya sebatas masa Nabi Muhammad. Abu Bakar mulai sedikit turun, Umar menegak keadilan, kemudian Sayyidina Utsman agak kacau, Sayyidina Ali perang saudara. Setelah itu gak ada khalifah sudah. Jadi yang gembar-gembor HTI itu, khilafah itu, tak ngerti ya mereka. Khalifah itu hanya 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu khalifah. Setelah itu kerajaan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Ya raja lah. Yang baiknya ada, kurang ajar banyak. Raja. Yang baik ada Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, Harun Rasyid, Ma'mun, Mu'tasim dari Abbasiyah yang baik. Yang kurang ajar, yang gak kurang-kurang. Raja. 4 orang khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ngerti nggak hati atau khilafatul muslimin? Dikira Bani Umayyah khilafah apa? Kerajaan itu yang otoriter, yang diktator. Ya kebaikannya ada,
tapi kejahatan juga nggak kurang-kurang. Korbannya banyak. Abu Hanifah di penjara, Hambali di penjara, dikebukin, dicampur 100 kali, keluar dari penjara meninggal dunia. Hambali, Nasr bin Abdul Quddus sampai mati, Al-Khallal dipancung. Semua raja-raja itu dikira khalifah lah. Apa yang mereka itu? Ya, nggak paham saya kira, nggak pernah baca sejarah. Dikira khalifah Utsmaniyah itu Turki, bukan khalifah, itu raja itu. Bahkan ada khalifah Utsmaniyah yang anaknya membunuh bapaknya supaya cepat jadi khalifah, cepat jadi raja. Nggak kurang ajar. Nah, kita teruskan. Oleh karena itu, selayaknya umat Islam, kita terutama membawa risalah wasatiyah, misi moderasi dalam berpikir, bersikap, berperilaku. Diperkuat dengan kita upayakan membangun multikulturalisme. Multikulturalisme lebih daripada toleran. Kalau toleran, saya punya tetangga Kristen atau non-Muslim, saya hormati. Namanya hanya toleran. Tapi kalau multikulturalisme, bagaimana keberagaman ini menjadi kekayaan budaya? Kecuali yang bertabrakan dengan syariat Islam, Myanmar jangan. Tapi selain yang bertabrakan dengan Islam, bagaimana bangsa yang plural ini, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian sukunya Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, 700 suku lah, 400 suku lah. Bagaimana semua budaya itu kita jadikan satu budaya kebangsaan, budaya bangsa, bukan hanya toleran. Punya tetangga Kristen masuk angin, saya kerokin giginya. Ini contoh-contoh gampangannya. Punya tetangga Kristen, sakit tak pijitin. Bukan hanya toleran, lebih dari toleran. Bagaimana membangun seni bersama, membangun budaya bersama. Wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa'inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Martabat bangsa tergantung budaya, bukan agamanya. Orang Arab melihat agamanya bagus, Islam, Irak, Suriah, Afghanistan, Somalia, Libya, Yaman, bagus agama Islam, teologinya benar, budayanya hancur. Perang saudara sudah 30 tahun, sudah 1,5 juta nyawa menghilang, bom di mana-mana. Bagus itu? Tidak, hancur martabatnya. Walaupun agamanya benar. Jepang agamanya nggak jelas, Yahudi bukan, Kristen bukan, Konghucu bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam apalagi bukan, namanya agama Shinto. Pada karon yang Indonesia, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Godoloco, Sambelun, Bode Sambelun, Subun, Kaharingan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitaya, Parpalen, yang ada di Indonesia masih banyak lagi. Ini sekarang apa? Dayak. Agama Shinto. Tapi martabatnya semua dunia menghargai Jepang. Apanya? Budayanya, bukan agamanya. Semua orang melecehkan atau merendahkan martabat orang Arab. Apanya? Budayanya, bukan agamanya. Oleh karena itu kalau kita ingin bermartabat, mari kita berbudaya yang kuat, bukan hanya agamanya. Wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Saya kira itu sebagai apa namanya? Filosofi. Ini baca mana Pak? CIC apa baca? CIC itu baca. Cirebon International Conference ini harus dinotarialkan ini. Yang bukan hanya sebagai bentuk saja, ayo kita notariskan. Kita punya hak paten nama CIC. Mau nyanyi itu saya isi apa? Mau nyanyi apa? Ayo. Selamat berdiskusi, berseminar, selamat berdialog. Mari kita berdialog dengan bebas. Di ruang ini bebas ya, kalau perlu jangan-jangan. Di ruang ini bebas. Silakan berdebat dengan argumentasi yang berkualitas, kemudian dalam berhusna, tapi bermanfaat dan berfaedah demi masa depan Cirebon, Jawa Barat, umumnya umat khususnya umat Islam, umumnya bangsa Indonesia.
Syukran wa tubtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.